Perkenalkan, nama saya Fitri Yolanda Lumban. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya dari SMA Negeri 1 Pulung. Di channel kali ini saya akan memaparkan pelajaran kimia mengenai laju reaksi dan faktor perubahan laju reaksi tersebut. Guru pembimbing saya yaitu Ibu B. Silala. Yang pertama yaitu laju reaksi. Laju reaksi merupakan cabang ilmu kinetika kimia yang berfokus kepada cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Hal ini cukup penting karena memberikan kita pengetahuan yang cukup mengenai kondisi suatu partikel ketika mengalami suatu reaksi. Dapat kita ambil satu contoh, yaitu di bidang industri dan teknologi. Di bidang industri dan teknologi, banyak produk-produk yang kemasannya dibuat dari bahan yang mudah dan cepat terurai, sehingga mengurangi dampak polusi dan pencemaran tanah. Dapat kita ambil konsep dari laju reaksi, yaitu AP ditambah BQ akan menghasilkan CR ditambah DS, di mana P dan Q adalah reaktan dan R tambah S adalah produk, yang dimana A, B, C, D merupakan koefisien masing-masing zat. Saat reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan berkurang akibat bereaksi satu sama lain dan berubah menjadi produk, sehingga konsentrasi produk akan bertambah. Dengan begitu, laju reaksi bisa diartikan sebagai laju perubahan konsentrasi zat persatuan waktu. Secara kuantitatif, laju perubahan rata-rata dapat dituliskan dengan rumus perubahan reaksi sama dengan berkurangnya perubahan konsentrasi reaksi per perubahan waktu, yang dimana perubahan produk sama dengan bertambahnya perubahan konsentrasi produk per perubahan waktu, di mana unit atau satuan laju reaksi sama dengan meter per second. Reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk yang dinyatakan dengan persamaan reaksi atau reaktan akan menghasilkan hasil reaksi atau produk. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaksi untuk tiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk tiap satuan waktu. Jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi moral atau pemolaran yang dilambangkan dengan M. Dengan demikian, laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi per reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satu satuan waktu yang dilambangkan dengan mol per liter detik. Kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas permukaan bidang sentuh. Faktor ini khusus untuk reaksi zat padat. Makin luas bidang sentuh zat padat, maka makin banyak jumlah tumbukan yang akan terjadi, sehingga laju reaksi semakin cepat pula. Makin luas bidang sentuh maksudnya makin halus dan makin kecil ukuran partikelnya. Seperti kita ambil sebuah contoh, gula kasar dengan gula halus dilarutkan dalam air. Kesimpulannya, gula halus akan cepat lebih laju reaksinya untuk melarut dibandingkan dengan gula kasar. Kedua yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi ditambah, maka akan menyebabkan jumlah partikel reaksi per satuan volume akan meningkat, sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin banyak dan akan menghasilkan laju reaksi semakin meningkat juga. Faktor ini berlaku untuk reaksi dalam bentuk larutan dan gas-gas saja. Saya ambil satu contoh, yaitu HClAq ya, mempunyai larutan sebanyak 1 M. HClAq yang kedua sebanyak 2 M. Larutan reaksi manakah yang lebih cepat? Tentu kita sudah tahu. Larutan yang paling cepat adalah HClAq yang kedua. Yang ketiga yaitu suhu atau temperatur. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik atau EK dari partikel-partikel akan meningkat,
sehingga bergerak lebih cepat dan akan sering terjadi tumbukan, maka laju reaksi akan semakin bertingkat. Yang keempat, yang terakhir adalah katalis. Katalis mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Reaksi perubahan H2O2 berlangsung secara spontan dan lambat, tetapi dengan menambahkan ion F3+ atau larutan FeCl3. Penuraian hidrogen penoksida sehingga berlangsung lebih cepat. Jadi, kesimpulan dari katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.